7 kebobolan di panggung sekelas Piala Dunia itu bukan sekadar hari apes, bro. Itu murni sebuah pembunuhan taktis. Itu adalah bukti telanjang ketika sebuah tim mengalami malfungsi struktural yang dieksploitasi habis-habisan oleh lawan yang mesinnya bekerja dengan presisi militer. Di sisi lain, menahan imbang raksasa sekelas Belanda 2-2 selama 90 menit bukanlah mujizat jatuh dari langit. Itu adalah hasil murni dari perang atrisi. Kalkulasi taktis tingkat tinggi yang dieksekusi menggunakan kepala dingin. Publik di luar sana mungkin cuma menelan mentah-mentah skor akhir buat bahan obrolan warung kopi biasa. Mereka melihat Curaçao yang hancur lebur dan Jepang yang kebetulan beruntung. Tapi di meja Sport Chun TV ini, kita membongkar isi mesinnya. Sepak bola modern di panggung dunia adalah soal konstruksi arsitektur ruang. Kalau fondasi sistem lo rapuh, mesin lawan akan melindas lo hidup-hidup. Hari ini kita bedah secara brutal bagaimana eksperimen taktis Jerman menyiksa tanpa perlu berkeringat, dan bagaimana samurai biru memaksa Belanda bermain catur di atas rumput. Tarik nafas, seduh kopinya, kita mulai operasinya. Sekarang. Kita masuk ke anatomi masalahnya. Kenapa pembantaian brutal 7-1 ini bisa terjadi di era sepak bola modern? Jawabannya bermuara pada satu dosa taktis yang sangat fatal. Gagal beradaptasi dengan konsep ruang. Curaçao datang menantang Jerman membawa mesin rongsok berupa dogma man-to-man marking. Di atas kertas, menempel ketat pemain lawan di seluruh area terdengar jantan dan maskulin. Tapi di atas lapangan, ngelawan tim Eropa dengan pemahaman spasial level dewa, itu adalah bunuh diri taktis, bro. Jerman tidak merespons man-to-man marking itu menggunakan adu fisik. Mereka menggunakan eksperimen taktis untuk memanipulasi ruang kosong. Lo lihat pemain Jerman bermain santai karena mereka sedang menarik kawat perangkap. Saat Curaçao kaku menerapkan marking, shape pertahanan mereka langsung berantakan. Back ditarik keluar paksa dari habitatnya, dan itu membuka lubang operasional yang sangat besar di area half space. Cerita yang sama sekali berbeda saat Belanda bertemu Jepang. Belanda memegang bola sangat dominan, merasa bisa mendikte tempo lewat sirkulasi umpan di sepertiga tengah. Mereka berasumsi bahwa possession adalah senjata mutlak. Tapi mereka lupa, Jepang tidak peduli dengan angka penguasaan bola. Jepang datang untuk memotong suplai oksigen mereka. Malfungsi struktural skuad oranye ketahuan dengan jelas di sini. Transisi negatif mereka telat dan arogan. Jepang membaca celah ini sejak awal peluit berbunyi. Masalah utamanya bukan siapa yang memegang bola paling lama, tapi siapa yang bereaksi paling mematikan saat bola berpindah kaki. Sekarang kita ambil pisau bedahnya. Kita lakukan tactical surgery untuk membongkar mesin perang Jerman. Lo perhatikan proses gol pembuka Felix Nemecha. Cara lini belakang Jerman memutar bola bukan passing iseng untuk buang waktu. Itu adalah pancingan maut. Jerman memainkan vertical overload tingkat tinggi. Mereka menumpuk 3-4 pemain di satu lajur vertikal yang sama. Efeknya, gravitasi pertahanan Curaçao tersedot paksa ke sana. Pas pemain Curaçao menumpuk buta di satu sisi seberangnya menjadi blind spot yang kosong. Nemecha tinggal masuk mengeksploitasi ruang itu dan mengeksekusi dengan dingin. Ini adalah sistem pertahanan yang kolaps karena dipaksa menghadapi overload asimetris. Lebih mengerikan lagi, Jerman ibarat pabrik resmi untuk skema third man run. Ketika pemain seperti Kai Havertz turun menjemput bola, dia hanya bertugas sebagai tembok pantul. Senjata pemusnah masalnya ada pada pergerakan pemain ketiga yang memotong garis pertahanan tepat ketika bek lawan bengong memperhatikan bola. Jebakan offside otomatis menjadi barang rongsokan yang sama sekali tidak berguna. Bergeser ke papan catur antara Belanda dan Jepang. Gol Virgil van Dijk berawal dari bola mati, tapi itu bukan sekedar crossing asal kirim doa. Gelandang Belanda melakukan decoy run terstruktur, menarik bek terkuat Jepang menyingkir, memberikan Van Dijk ruang VIP untuk menyundul. Tapi klimaks tactical surgery di pertandingan ini ada pada gol Crescencio Somerville. Ini murni hukum aksi-reaksi. Denzel Dumfries melakukan overlapping agresif seperti mesin diesel, memaksa bek Jepang berpikir keras, menutup jalur Dumfries atau menempel Somerville. Bek Jepang memilih mundur. Ruang di half space terbuka lebar. Somerville melakukan cut inside dan langsung menghukum gawang lawan. Jepang merespons semua tekanan itu dengan high press struktural disiplin.
Gol Daizen Maeda membuktikan bahwa transisi ofensif Jepang diprogram layaknya algoritma yang sangat presisi. Tanpa sentuhan berlebih, mereka mengubah perang atrisi ini menjadi siksaan kecepatan, menghukum garis pertahanan tinggi Belanda yang gagal merapat. Hari ini, panggung Piala Dunia 2026 sudah menyuguhkan realita taktis yang tidak bisa dibantah. Jerman membuktikan bahwa memanipulasi ruang adalah senjata pemusnah yang jauh lebih mematikan daripada sekedar mengandalkan kecepatan individu. Sementara itu, Jepang membuktikan bahwa perang atrisi dan kedisiplinan transisi adalah racun mematikan bagi ego penguasaan bola tim-tim raksasa. Dua filosofi mematikan ini punya satu tujuan yang sama, mengeliminasi lawan seefisien mungkin. Sekarang, bola panasnya ada di meja diskusi kita. Gue mau denger argumen rasional dari lo semua. Dari dua gaya permainan yang kita bedah habis-habisan tadi, mesin mana yang menurut lo bakal melaju lebih jauh di turnamen ini? Apakah efisiensi ruang ala Jerman atau kecerdasan transisi samurai biru?